Untuk cara masuk lembaga Darul Mustafa itu melalui salah satu cabang resmi Darul Mustafa, yaitu Darul Mustafa Solo, asuhan Habib Soleh Al-Jufri, yang merupakan salah satu angkatan pertama Darul Mustafa Tarim, asuhan Habib Umar bin Hafid. Untuk seleksi pertama itu ada di tes wilayah. Untuk saya sendiri dulu tesnya di Sampang karena saya ikut wilayah Madura. Nah, kalau lulus tes wilayah maka akan dinyatakan untuk siap berangkat ke Solo. Lah, di Solo ini tidak langsung tes, melainkan daurah selama 30 hari. Kita mengaji kitab-kitab fikih, misalnya Risalah Jami'ah, kemudian hadis Nurul Iman karya Habib Umar bin Hafid, kemudian dalam tasawuf ada Risalah Suluk Adabil Murid, kemudian Bidayatul Hidayah Imam Ghazali, kemudian ada kitab tauhid, kemudian ada kitab tafsir juz 1 Imam Jalalain, tafsir Jalalain juz 1, kemudian hafalan Quran juz 1. Itu kita mengaji selama 3 minggu. Kemudian di minggu keempat kita menjalani ujian. Tapi ujian di sini tidak satu-satunya yang menjadi penilaian. Ada penilaian lain. Yang pertama justru akhlak. Kemudian yang penilaian kedua adalah bahasa Arab sehari-hari yang dipantau langsung oleh seluruh asatid. Barulah yang terakhir penilaian ujian kitab-kitab tersebut. Lah, daurah ini, seleksi masuk Darul Mustafa ini akhir-akhir ini diadakan selama 2 tahun sekali. Dulu pernah setahun sekali. Dan informasi pengumuman pendaftaran Darul Mustafa ini bisa diupdate di Al-Wafa ID. Untuk biaya kehidupan ya sehari-hari menyangkut saya pribadi khususnya, yang tentu ini relatif, setiap santri bisa berbeda-beda. Tapi untuk saya sendiri selama 2 bulan saya menghabiskan $50. Itu kalau dirupiahkan tidak jauh dari 800.000 rupiah. Artinya selama 6 bulan $150, dan selama 1 tahun $300. Lah, ini terdengar masuk akal karena saya sendiri belajar Darul Mustafa yang pendidikannya murah. Bahkan untuk sahriyah pun itu hanya 20.000 rial Yamani per bulan atau setara 200.000 rupiah. Dan untuk biaya iqomah hanya 68.000 rial Yamani atau setara 700.000 rupiah selama setahun. Dan sahriyah itu sudah meliputi biaya makan sebanyak 3 kali sehari, makan pagi, siang, dan malam, juga biaya pendidikan. Awal kegiatan Darul Mustafa itu salat tahajud, kemudian dilanjutkan dengan azkar akhir lail, itu sampai sebelum subuh. Kemudian memasuki waktu salat subuh berjamaah. Setelah itu membaca azkar lagi, kemudian lanjut isoh pula pelajaran. Setelah jam pelajaran ke-1 ini lanjut jam pelajaran kedua, baru setelah itu iftar atau jam makan pagi sekitar setengah jam. Kemudian
kemudian setelah makan pagi lanjut jam pelajaran ketiga. Jadi di pagi hari itu azkar, sholat berjemaah, 3 jam pelajaran, baru istirahat. Itu jam 3 sampai jam 9. Kemudian istirahat sampai waktu zuhur. Ketika adzan zuhur dibangunkan lagi untuk melaksanakan sholat zuhur berjemaah. Kemudian membaca azkar, lalu hizib Al-Quran. Hizib itu artinya membaca Al-Quran sebanyak 1 juz, 1 orang 1 halaman secara bergiliran. Satu kelompok hizib mungkin diisi oleh 4 atau 5 orang. Sampai mungkin sekitar jam 1 dilanjutkan makan siang sampai jam setengah 2. Kemudian istirahat sampai asar. Memasuki waktu asar, kemudian santri dibangunkan lagi untuk melaksanakan sholat jemaah asar. Setelah sholat asar membaca azkar, al-waqiah, hizib, kemudian dilanjutkan dengan rohah yang diisi langsung oleh Habib Umar. Adapun jadwal rohah ini menyesuaikan harinya sampai sekitar jam 5. Kemudian nanti 20 menit sebelum waktu adzan itu membaca wirdul latif sambil menunggu waktu maghrib. Memasuki waktu maghrib, sholat berjemaah maghrib. Kemudian setelah maghrib langsung hissah jam pelajaran keempat. Setelah jam pelajaran keempat memasuki waktu isya, sholat berjemaah isya. Setelah sholat isya langsung hissah terakhir, jam pelajaran kelima. Jadi di Darul Mustafa selama 1 hari ada 5 jam pelajaran. Kemudian istirahat mungkin sekitar jam 8. Kalau kesulitan ini yang dimaksud kesulitan ujian, maka yang saya rasakan selama belajar Darul Mustafa itu hampir tidak ada. Karena rata-rata pengajar Darul Mustafa memberi ujian dengan soal-soal yang mudah. Memang ada sedikit ustadz yang memberi soal yang sulit, tapi ini sedikit sekali. Lah kalau kesulitan ini yang dimaksud adalah kesulitan dalam belajar, maka itu adalah hal yang wajar. Karena bahkan dalam setiap jenjang pendidikan akan ada tantangannya masing-masing. Yang selalu saya ingat adalah pesan Abayai bahwa asal belajar tekun rabaka langit. Artinya kalau mau sungguh-sungguh maka segalanya akan mudah. Dan yang saya rasakan alhamdulillah saya bersyukur sekali bisa menjadi santri Darul Mustafa. Karena dengan begitu artinya sanad keilmuan saya bersambung kepada Habib Umar bin Hafid. Dan itu merupakan nikmat tersendiri yang sangat besar bagi saya. Dan saya berharap semoga dari teman-teman Absilati bisa juga ikut menimba ilmu bersama-sama di Darul Mustafa. Dan saya siap menyambut.